Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada hari ini bisa berjumpa lagi di Wonderful Ramadan. Puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Nah, di podcast kali ini insya Allah kita akan ngobrol bareng sama pemateri yang cantik banget pada hari ini, yaitu Ustazah Nurul Azmi Safariani. Bagaimana kabarnya Ustazah Azmi? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ustazah Miftah? Alhamdulillah baik juga. Nah, teman-teman, insya Allah di podcast hari ini kita akan belajar satu materi yang menurut saya ini sangat-sangat insightful, penuh dengan pemaknaan. Apa tema kita pada hari ini, Ustazah? Tema kita hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Ramadan sebagai pintu masuknya menemukan diri sendiri. Masya Allah, Ramadan ini menjadi pintu untuk menemukan diri kita sendiri. Nah, kalau versi Ustazah Azmi, menemukan diri sendiri itu yang gimana sih maksudnya, Ustazah? Menemukan diri sendiri ini ya, bahasan utama kita. Sebelumnya mungkin saya mau sedikit cerita nih, kenapa saya memilih tema ini. Karena belakangan ini saya membaca buku dari Pak Fahrudin Faiz yang judulnya Menghilang, Menemukan Diri Sejati. Nah, jadi mungkin perbincangan kita hari ini akan banyak terinspirasi dan bahkan dari kutipan-kutipan buku itu, dari kutipan buku Pak Fahrudin Faiz tadi. Nah, kemudian berkaitan dengan definisi menemukan diri sendiri yang akan kita bicarakan di podcast kali ini. Pertama-tama kan kita udah tahu nih banyak konsep ataupun dalil-dalil yang membahas tentang hidup dan kehidupan manusia. Iya. Awalnya manusia gitu kan ya. Nah, dari bukunya Pak Faiz tadi ada 2 dalil yang saya juga sepakat dengan dalil tersebut. Pertama, dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, dalil yang satu ini Ustazah Miftah, itu jadi landasan pandangan yang mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan kosong, netral, atau suci. Gitu. Yeah. Nah, kemudian keburukan ataupun kebaikan yang muncul setelahnya itu adalah dari yang membentuk dari lingkungan luarnya, baik pendidikan ataupun lingkungan lainnya. Berarti Gitu. ini sama kayak konsepnya tentang fitrah manusia ya? Betul. Oke. Karena dilahirkan, Iya. diciptakan dalam keadaan kosong, netral. Iya. Gitu. Nah, kemudian dalil yang kedua itu adalah Asy-Syams ayat 8 yang anak-anak kita pasti sudah banyak yang hafal. Iya, betul. Artinya adalah maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, dalil ini itu jadi landasan pemahaman pandangan orang yang bilang kalau manusia itu dilahirkan dengan membawa 2 potensi, yaitu menjadi makhluk terbaik atau menjadi makhluk paling hina karena tergelincir ke tempat yang paling rendah. Itu saja Miftah. Nah, dari 2 dalil inilah yang akhirnya bisa membuat kita merenung lebih dalam nih. Kita mikir sebenarnya kalau begitu kita dilahirkan dalam keadaan kosong. Iya. Nah, berarti di luar dari hal-hal yang membentuk kita ini sebenarnya apa sih? Iya. Karena seperti kita yang sudah 20 tahunan, anak-anak murid kita yang sudah belasan tahun, atau pemirsa lainnya mungkin puluhan tahun juga ikut mendengar podcast kali ini, terkadang kita menemui momen, kenapa ya aku ngerasa hampa? Gitu. Iya, banyak banget Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti sebenarnya aku hidup di dunia ini untuk apa sih? Iya, gitu. betul. Terus mungkin sebenarnya aku belajar untuk apa gitu. Aku bermanfaat itu untuk apa gitu. Jadi timbullah rasa hampa dan pertanyaan-pertanyaan kesejatian lah bisa kita bilang. Ibaratnya kata orang mencari jati diri. Iya, gitu. Nah, akhirnya karena hampa itu disitulah titik awalnya, pijakan awalnya di mana seseorang kesadarannya muncul. Nah, disitulah akhirnya menjadi langkah awal menemukan diri sendiri. Jadi menemukan diri sendiri yang akan kita bahas hari ini itu adalah menemukan diri sejati yang sebenarnya di luar dari bentukan-bentukan luar tadi.
pendidikan, doktrin keilmuan yang kita dapat dari kecil gitu kan. Terus permainan, pertemanan dan lain sebagainya. Jadi menemukan diri sendiri sebenarnya kita ini siapa gitu. Kayak terkadang kita itu melekat pada label. Misalnya aku itu orangnya gampang marah katanya. Kata banyak orang gitu. Jadi Iya. aku melabeli diriku aku gampang marah. Nah, tapi pernahkah kita mempertanyakan, emang aku benar gampang marah gitu? Jangan-jangan ternyata aku itu orangnya penyabar dan lemah lembut gitu. Iya. Nah, maksud menemukan diri sendiri di sini adalah itu. Kita sederhananya adalah menemukan diri sebenarnya kita dan seutuhnya kita. Di mana utuh itu maksudnya adalah ada kelebihan dan ada kekurangannya. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Ini definisi yang cukup luar biasa ya. Apalagi Bapak Fahrudin Faiz itu termasuk tokoh favorit saya juga, Ustazah. Mengenai menemukan hidup, ini kan sebuah proses yang betul-betul panjang ya. Kita tidak bisa misalnya kita matok, kita akan menemukan jati diri kita dalam waktu 1 atau 2 tahun, tapi butuh bertahun-tahun, bahkan sampai saat ini mungkin kita masih dalam proses Betul, itu. prosesnya bahkan mungkin seumur hidup Iya, barangkali bisa iya juga. betul. Dan ini yang menarik tadi dari tema yang Ustazah sampaikan, ini kan ada Ramadannya. Karena sekarang teman-teman kita lagi di bulan Ramadan. Nah, Ustazah mengatakan bahwasanya Ramadan ini tuh bisa jadi pintu buat kita untuk menemukan diri sendiri. Kalau boleh tahu Ustazah, ini yang dimaksud dengan Ramadan di sini tuh kenapa? Kenapa harus Ramadan gitu? Kenapa harus Ramadan nih yang jadi pintunya Iya, ya? betul. Kan masih banyak Rajab, Sya'ban Iya. gitu kan. Oke, jadi kan kita membahas tentang menemukan diri sendiri nih. Kemudian kita kaitkanlah kepada bulan Ramadan nih, dan pas momennya kita sedang di bulan Ramadan. Kenapa jadi bulan Ramadan? Karena kita semua tahu gitu, bulan Ramadan itu bulan yang suci dan bulan yang berkelimpahan dengan rahmat kasih sayang Allah. Ada sebuah hadis yang dinisbahkan pada hadisnya Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih beliau, yang potongan hadisnya itu di dalamnya ada mengatakan bahwa Ramadan itu terbagi dalam tiga proses lah ibaratnya. 10 hari pertama itu isinya limpahan rahmat atau kasih sayang, terus 10 hari pertengahannya itu maghfirah atau ampunan, kemudian yang terakhir itu adalah pelepasan dari api neraka. Jadi itu tahap yang seperti bergiliran gitu. Pertama jadi warming up, seseorang diberikan kasih sayang supaya bisa mulai nih beribadah gitu kan. Kemudian di 10 hari kedua pertengahan tuh maksudnya itu ada limpahan ampunan, karena kita manusia sudah di warming up nih, dikasih kasih sayang jadi mudah beribadah. Terus kemudian karena mudah ibadah kan kita akan lebih bermunajat sama Allah, pasti banyak minta ampunan. Disitulah ada limpahan ampunan Allah, dan barang siapa yang bermunajat maka di akhir Ramadan akan bisa mendapatkan pelepasan dari api neraka, seperti itu. Nah, hadis itu tuh bisa kita gunakan sebagai motivasi beramal soleh di bulan Ramadan ini, yang menggambarkan bahwa Allah itu sangat memberikan banyak kasih sayang di bulan Ramadan ini. Salah satu wujud kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini adalah yang dikatakan Allah itu mengekang setan gitu ya di bulan Ramadan. Nah, setan di sini sebenarnya maksudnya adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah gitu. Berarti bukan justru setan yang ya, beneran bukan setan hantu gitu. atau jin gitu sebenarnya. Dari kata syatona yang artinya menjauhkan. Jadi yang dimaksud ini adalah mengekang setan itu yang menjauhkan dari Allah. Jadi sebenarnya dikatakan ada 2 hal di dalam diri manusia, yaitu setan dan nafsu. Nah, jadi di bulan Ramadan itu Allah mengekang setan yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi seenggaknya rintangan kita yang kita hadapi hanya satu kan, setan sudah dikekang nih. Satunya nafsu, tinggal nafsu kita kendalikan. Makanya kenapa Ramadan ini bisa jadi pintu masuknya kita menemukan diri sendiri, karena rintangan kesulitan kita tuh sudah dikurangi Allah gitu, satu. Jadi apapun yang orientasinya baik, kita menemukan diri sendiri kan tujuannya baik ya, maka jalannya akan lebih mudah di bulan Ramadan. Nah, makanya kenapa jadi bulan Ramadan itu jadi pintu masuknya gitu kita menemukan diri, karena
ya tadi gampang memulai hal baik. Terus juga Ramadan itu kan menyehatkan jiwa dan raga kita. Banyak ilmu kesehatan yang mengatakan bahwa puasa itu menyehatkan raga kita, fisik kita ya. Iya. Dan sayang kalau misalnya tidak kita iringi dengan menyehatkan jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Makanya pas banget momennya Ramadan itu jadi pintu masuknya kita menemukan diri sendiri. Masya Allah, ini benar-benar insightful banget ya. Dan alasannya benar-benar rasional gitu. Kenapa sih kita harus milih Ramadan itu sebagai momentum untuk mencari jati diri kita? Karena tadi yang pertama, kalau bulan Ramadan ini itu kan sebagai bulan yang penuh dengan ampunan, terus penuh dengan apa tadi Ustazah? Rahmat, kasih Iya sayang, betul, dengan rahmat ampunan. dari kasih sayang Allah. Terus juga yang terakhir itu sebagai untuk tazkiyatun nafs. Betul. Iya, untuk Pembersihan penyucian diri. jiwa. Ini keren banget sih. Nah, sekarang kita masuk nih Ustazah ke inti topik utama kita. Tadi kan Ramadan ini sebagai pintu untuk menemukan jati diri kita. Nah, kira-kira caranya gimana? Soalnya kan yang saya dapati juga banyak banget cara-cara untuk supaya kita bisa kenal sama diri sendiri, baik dari buku, dari media sosial, ataupun dari lingkungan sekitar kita. Tapi ada nggak sih cara versi Ustazah yang kira-kira bisa untuk teman-teman pendengar hari ini tuh bisa terapkan? Oke. Berkaitan dengan menemukan diri sendiri kali ini kan kita bahas pintu masuknya ya Ustazah ya. Iya. Jadi masih awal banget ibaratnya gitu. Dan sebenarnya apa yang kita bahas kali ini itu sebagai pengayaan atau memperkaya wawasan kita aja. Pasti saya sendiri pun juga masih belajar, masih struggle, berusaha dalam menemukan diri sendiri itu gitu ya. Jadi kita masuk ke pembahasan tentang proses awal menemukan diri sendiri di bulan Ramadan nih khususnya ya. Ada beberapa hal penting yang kali ini akan dibahas mungkin sekitar 6 hal yang perlu Oke. kita perhatikan ketika kita mau menemukan diri kita. Nah, proses awalnya yang pertama banget gitu adalah kita harus mengingat bahwa setiap orang punya DNA-nya masing-masing, yang itu beda-beda Ustazah, ya kan? Oke. Nah, dengan kita mengingat bahwa setiap orang punya DNA masing-masing, maka kita tidak perlu membanding-bandingkan tempo kita, cara kita, pencapaian kita dengan orang lain, gitu kan. Nah, itu adalah tahap yang paling awal, supaya selanjutnya kita akan lebih ringan berjalannya, karena tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Boleh saja kita menjadikan orang lain sebagai teladan atau bahan refleksi diri gitu, tapi jangan sampai jatuh kepada iri dengki ataupun juga rendah diri gitu saja. Nah, kemudian yang kedua nih, setelah kita mengingat-ingat untuk tidak membandingkan diri, kemudian kita menyadari bahwa kita perlu punya tujuan nih supaya nggak kesana kemari, supaya nggak terombang-ambing. Nah, dalam membuat tujuan kita harus membuatnya dengan sadar saja. Oke. Dan dari ya seperti keinginan atau cita-cita ya, pasti kita punya Iya, banyak gitu. iya. Nah, di atas semua cita-cita itu kita harus punya satu tujuan utama. Oke. Nah, saya pernah mendengar kajian dari Hubabah Ummu Salim bin Jindan, istrinya Al Habib Jindan. Iya. Itu beliau mengatakan bahwa Gen Z kalian boleh banget punya cita-cita apapun itu, jadi dokter, jadi kontraktor, jadi apapun itu, jadi influencer bahkan misalnya. Tapi tetapkan satu cita-cita yang mendasari semua itu, di atas semua cita-cita itu, yaitu adalah mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi yang kedua ini adalah kita sadar dalam menentukan tujuan utama yang benar-benar utama, yaitu adalah mendapatkan ridho Allah. Siapa sih yang hidup ini nggak mau tenang gitu? Pasti tujuan kita adalah menjadi hamba yang tenang, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang gitu kan. Iya. Dimana irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dimana kembalilah ke Tuhanmu dalam kondisi kamu ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadamu gitu ya. Iya, Kamu betul. ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadamu. Intinya kita sebagai hamba ridho kepada ketetapan Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Kita mendapatkan ridhonya. Jadi tujuan utamanya itu ridho Allah. Nah, kemudian udah ada 2 nih Ustazah. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus di masa kini dan jalani peran saat ini. Nah, ini menarik nih. Betul, karena kita biasa
tenggelam dalam masa lalu Betul. dan kena tipu daya masa depan gitu, Betul banget. berangan-angan Ya, tentang masa depan. iya. Nah, maka fokus di masa kini. Jalani peran saat ini, kalau yang dimaksud di bukunya Pak Faiz itu, beliau bilang bahwa setiap manusia itu punya peran. Dan saat ini peran kita apa, lakukanlah gitu. Itu yang akan membuat kehidupan di dunia ini stabil gitu. Ketika setiap orang tidak sibuk dengan peran orang lain, Iya. sibuklah dengan peran kita sendiri gitu. Iya, betul. Kayak misalnya misalnya kita seorang pelajar, maka ya sibukkanlah dengan peran pelajar kamu itu apa, cari tahu perannya apa. Peran pelajar itu belajar, mengasah soft skill, misalnya bermain boleh sebagai pelengkap, tapi peran utamanya apa sebagai pelajar gitu kan. Nah, terus kita sebagai pendidik perannya apa. Nah, jadi langkah selanjutnya ini kan fokus di masa kini dengan menjalankan peran kita saat ini itu sangat memberikan kestabilan dalam kehidupan. Iya. Gitu. Jadi nggak sibuk ngurusin orang lain ibaratnya tuh. Nah, kemudian selanjutnya nih saja setelah kita fokus ke masa kini, kan kalau fokus tuh otomatis kita juga melihat ke dalam diri kita sendiri, Ya, melihat betul. ke diri kita sendiri gitu. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah cari jawaban di dalam diri. Jadi sesuatu apapun itu, kalau kita mau memutuskan sesuatu atau berbuat sesuatu, itu tanyakan ke hati nurani kita. Sebenarnya hati kecil atau akal sehat kita itu bisa memberikan fatwa kebenaran, punya jawabannya sebenarnya. Iya, Kita punya iya. banyak pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya di dalam diri kita tuh ada jawabannya. Hanya saja nurani kita tuh tumpul karena kita sering manipulatif, hidup secara manipulatif. Maksudnya manipulatif ini, kita sering berbohong kepada diri kita. Kayak misalnya kita melakukan kesalahan tapi kita tidak mengakui itu. Astagfirullah. Atau misalnya juga kita tuh nggak baik-baik aja tapi bilangnya baik-baik aja. Iya. Misalnya. Ya, kalau misalnya itu keadaannya untuk menenangkan situasi nggak apa-apa, tapi kita tetap harus bilang ke diri sendiri, ya oke, aku nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Aku Jujur nggak apa-apa ya. kok, tidak apa-apa gitu. Berarti jujur sama diri sendiri. Betul, jujur. Nah, ketika kita terbiasa jujur dengan diri sendiri, maka intuisi kita, naluri kita tuh akan lebih terasah gitu. Nah, makanya penting untuk terbiasa mencari jawaban di dalam diri. Kayak misalnya, aku setelah ini belajar nggak ya gitu. Kayak terkadang nih ya, pengalaman sih, kayak terkadang tuh kita kalau kebingungan tanya ChatGPT. Boleh banget. Dan itu sangat membantu brainstorming ya kalau saya pribadi. Tapi kemudian setelahnya jangan lupa tanya ke diri sendiri, ini benar nggak sih kalau misalnya aku milih ini ada moralnya nggak sih? Gitu. Iya. Aku menentang prinsipku nggak sih? Dan prinsipku ini sebenarnya bertentangan nggak dengan agama misalnya, dengan kebenaran gitu kan? Kembali ke diri sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita bisa kembali ke diri sendiri? Tahapnya adalah kita perlu memberi ruang dan waktu untuk diri sendiri itu punya jeda, berjalan pelan istilahnya tuh. Karena amanat pertama-tama dari Allah itu yang dikatakan Pak Faiz ya, amanat pertama-tama dari Allah untuk manusia, untuk hambanya itu adalah jiwa dan raga, ya kan? Nah, jadi kita tuh dikasih amanah dari Allah gitu. Nah, otomatis kita harus menjaganya dong. Iya. Jangan sampai bikin jiwa dan raga ini kesulitan. Betul. Maka kasihlah jiwa dan raga kita tuh istirahat gitu. Nggak cuma raga, jiwa juga kasih istirahat. Gimana caranya? Yang saya tahu biasanya kita cari waktu untuk menghening. Saja pasti saya tahu ya. Dan akhir-akhir ini sering populer gitu, meditasi menghening. Kita cari momen untuk diam, di mana otak menjadi di titik meditatif atau tenang. Ngomong-ngomong tentang meditasi, nah itu bisa jadi perwujudan untuk kita memberi ruang dan waktu untuk diri kita sendiri. Biasanya disarankan, kalau kata Pak Faiz nih, kasih waktu kita bernafas dengan ritme pelan dan panjang itu bisa sebelum tidur atau sesudah bangun tidur gitu. Kalau sebelum tidur sambil kita itu mengingat-ingat sehari ini apa sih yang aku lakukan, sehari ini apa sih insight makna yang aku dapatkan di dalam hidup gitu. Karena jujur saya pernah mencoba gitu.
30 hari ikut challenge dan setiap hari itu harus menemukan satu insight yang penting gitu, kayak makna hidup. Dan ternyata setelah dicoba ada gitu. Setiap hari ternyata kita punya makna hidup yang bisa ditemukan kalau kita hidup dengan berkesadaran. Kita Oke. sadar hari ini aku ngapain, hari ini apa yang aku temui, hari ini apa yang memancing emosi aku misalnya, hari ini apa yang membuat aku luka atau traumaku itu terangkat gitu. Nah, dari situ setiap hari kita bisa selalu dapatkan makna hidup dari kita memberi ruang dan waktu untuk kita sendiri. Banyak orang juga bilang kasih me time untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian udah banyak nih yang kita bahas ya, Iya, betul. tahap-tahapnya ada 5 gitu. Iya. Nah yang terakhir nih, yang keenam, yang paling penting sih sepertinya, yaitu do it now. Oke. Lakukan sekarang juga gitu. Because without action you are not going anywhere. Karena ya tanpa melakukannya itu semua sia-sia kan. Iya, betul. Percuma aja kita banyak membaca buku self improvement misalnya, atau ikut seminar atau coaching apapun, tapi kita tidak pernah mengamalkannya, atau kita tidak pernah mengambil satu langkah maju satu aja gitu. Itu semua akan jadi teori semata gitu kan. Iya. Di dalam bukunya pun Pak Faiz mengatakan bahwa ya intinya itu semua perspektif pandangan-pandangan yang disampaikan itu hanya teori gitu. Pada akhirnya kita yang menjalani. Itu yang terpenting gitu. Nah, tidak peduli seberapa kali pun kita kembali ke titik awal gitu saja Miftah. Misalnya kita udah maju nih sampai langkah ke-10. Terus ternyata balik lagi ke langkah 0. Kita sering banget kan pasti kayak gitu. Iya. Tapi kan sama seperti dikatakan bahwa sama seperti bertaubat ya Ustazah ya. Allah itu menerima taubat hamba walaupun berapa kali pun dia balik lagi ke dosa itu. Tapi dikatakan oleh dosen saya, Pak Muhammad Rusdi, maksudnya balik lagi terus tobat lagi itu misal nih kan namanya kesalahan itu bisa khilaf gitu. Tapi Iya. ketika kita tahu oh kita sedang melakukan maksiat, langsung stop lalu bertobat. Nah, itulah tobat yang benar-benar maksudnya adalah kita balik lagi setelah dari titik 0 kita balik lagi nih bangkit gitu. Jangan diulur-ulur dulu kayak nikmatin dulu deh dosanya gitu misalnya. Nanti bisa tobat lagi enggak. Ya, sama juga kayak gini kayak kita jangan takut untuk memulai karena mau seberapa kali pun kita balik ke titik 0, kalau kita udah pernah ngerasain langkah ke-11, langkah ke-10, kita tahu bisa evaluasi. Apa yang membuat aku balik lagi ke titik 0 gitu. Nah, kalau kita di titik 0 terus, kita nggak pernah tahu apa tantangan untuk ke langkah-langkah selanjutnya kan. Nah, gitu. Itu saja kurang lebihnya. Masya Allah, tabarakallah, ini benar-benar insightful banget. Tadi prosesnya dibilang cukup panjang, tapi realistis juga ya Ustazah ya. Karena tadi kita memulai dengan awareness dulu, sadar bahwa kita ini diciptakan untuk apa, dan tujuannya cuma satu ya kan, libtighail mardhatillah wa rasulillah. Dan yang terakhir tadi itu adalah yang dilakukan gitu setelah kita sadar, terus kita paham diri kita siapa, ya dilakukan untuk memulai, untuk menemukan hidup tadi. Kita ada tujuannya untuk apa, dan itu prosesnya betul-betul panjang ya Ustazah ya. Betul, pastinya. Dan ini kan kita ngomongin awal ya, Iya. gitu ibaratnya. Iya, tapi bener. walaupun awal tetap sebuah hal yang penting gitu. Iya, betul. Lebih baik memulai kan daripada tidak sama sekali gitu kan. Betul. Nah, Iya. sebagai untuk teman-teman pendengar kita semua ini Ustazah, adakah pesan yang ingin Ustazah sampaikan? Karena sekali lagi ini kan sekarang eranya Gen Z, guru-guru juga banyak yang Gen Z, dan siswa kita juga masih generasi Gen Z karena di SMA ya. Nah, jadi adakah pesan dari Ustazah ini gimana sih caranya untuk memahami lebih baik lagi tentang Ramadan ini itu sebagai pintu awal untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri? Oke. Mungkin lebih kayak kesimpulan ya. Ya. Intinya ya kita ketika mau mengintrospeksi diri, maka ya lihatlah ke dalam diri. Kita coba duduk tegak, terus buka mata hati kita gitu dan lihat ke dalam diri.
jangan terus-terusan lihat keluar diri, jangan apalagi mencari kesalahan orang lain gitu kan. Intinya kalau kita mau dunia itu damai, maka berdamailah dulu dengan diri kita. Iya. Ketika kita mau dunia aman, maka buatlah diri kita aman dulu gitu. Jadi intinya kita kembali ke diri kita sendiri dulu, melihat ke dalam diri kita sendiri. Oke, jadi closing statement-nya Ustazah Miftah, kita manfaatkan Ramadan ini untuk menemukan diri sejati kita. Dan setelah kita menemukannya, ciptakan diri kita yang baru dengan versi yang sebenarnya itu dan seutuhnya itu, dengan lebih dan kurangnya. Gitu Ustazah Miftah. Masya Allah, alhamdulillah sudah sampai penghujung ternyata kita ya Ustazah ya. Dan bagi saya pribadi ini tuh benar-benar apa ya, sebuah pemaknaan yang benar-benar sangat menginspirasi, dan semoga teman-teman pendengar yang sedang mendengarkan sampai akhir juga bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah Ustazah bagikan tadi. Ala kulli hal, sampai ketemu teman-teman semua nanti di podcast selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.